kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu mengenai gambaran untuk penerapan SPM tahun 2026 dan perubahan target yang dapat kita lakukan di tahun 2026 ini. Saya izin screen ini dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 600.4 garing 2851 garing ST tentang penetapan target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan standar pelayanan minimal di daerah. Di mana tahun lalu di bulan April tahun 2025 Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat edaran bahwa untuk penetapan target jumlah warga negara dan mutu layanan SPM itu ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Artinya untuk target tahun 2026 ini kita sudah tetapkan di tahun 2025 di TW2 atau TW3. Ini karena ini hal baru, jadi sebagian teman-teman di kabupaten kota termasuk di provinsi sendiri juga menyesuaikan dengan apa-apa target yang harus ditetapkan karena periode sebelumnya target itu kita tetapkan tanpa dalam bentuk apa yang ada di Renja atau bagaimana. Sekarang dengan adanya edaran ini, daerah itu diminta untuk penetapan target itu dengan keputusan kepala daerah. Kemudian setelah ditetapkan target 2026 ini, yang ditetapkan tahun lalu, kemudian dimungkinkan untuk perubahan target dengan pertimbangan perubahan kebijakan terkait keuangan daerah. Kemudian perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran, dan penegakan hukum. Kemudian perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan dan kemampuan ekonomi warga negara, dan perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerjasama. Seperti yang disampaikan, permasalahan dari dinas sosial tadi, ada yang meninggal, pindah domisili, segala macam, itu dimungkinkan menjadi bahan evaluasi untuk perubahan target tahun 2026. Di mana target itu ditetapkan di TW2 tahun berjalan, tahun N. Kemudian dari Bapeda hadir, Bapak Ibu, dari Tanah Datar, Pak Febi, Bapedanya hadir, Hadir, Pak. hadir ya. Jadi ini untuk proses penetapan target tahun 2027, sekarang sudah mulai prosesnya. Apakah di Tanah Datar sudah melakukan verifikasi Renja PD tahun 2027? Kita minta tanggapan dulu dari Bapeda. Halo, Bapak atau Ibu dari Bapeda. Izin Bapak. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Nah, Apakah maaf. Silakan Bapak? sebentar ya Pak, karena ini ada gangguan kayaknya Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ini teman-teman Bapak Ibu dari OPD Pengampu, bagi yang sudah melaksanakan verifikasi Renja PD Aduh, di salah dia pun ya. Ibu, Ibu, Ya, Bapak, Pak. ya Bapeda dari Bapak Bapeda dari Bapeda ya. Iya, Pak. Apakah Bapeda Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan pembahasan Renja tahun 2027? Sudah, Pak. Nah, jadi ini catatan ini Pak. Ketika pembahasan Renja tahun 2027, khususnya untuk urusan wajib pelayanan dasar, yaitu 6 UPD pengampu, ini menjadi perhatian Pak. Ketika Iya, dia Pak. menentukan, menetapkan program kegiatan itu harus memprioritaskan ke pemenuhan SPM dulu. Dari berdasarkan evaluasi tahun 2025, itu beberapa kegiatan atau subkegiatan yang tidak tepat pada sasarannya, sehingga mengakibatkan ketika program kegiatan subkegiatan itu dianggarkan sehingga tidak terrealisasi dan itu mempengaruhi capaian bahkan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM. Selanjutnya ini apa yang sudah disepakati di dalam Renja verifikasi Renja PD tahun 2027 itu dituangkan untuk menjadi target
SPM tahun 2027. Kemudian ini setelah renja itu ditetapkan, ini mohon Bapak Ibu tim penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar mengawal sampai menjadi APBD. Jangan sampai nanti targetnya sudah ditetapkan, ketika di APBD anggarannya tidak ada. Secara rasionalnya, dengan anggaran yang minim, apakah mungkin tercapai pencapaian 100%? Ini akan dipertanyakan. Dan hal ini sudah tahun ini mengenai pemeriksaan terhadap penerapan SPM ini sudah luar biasa. Kami di minggu ini OPD pengampu kami sedang diperiksa oleh Irjen, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, pelaporannya segala macam. Jadi mohon nanti Bapak Ibu selaras dengan dokumen perencanaan dalam penetapan target, selaras dengan perencanaannya, RPJM, Renstra, RKPD, Renja, dan bahkan nanti kalau ini rencana aksinya sudah ada, nanti jadi pedoman panduan juga untuk penetapan target SPM tahun berikutnya. Itu yang untuk penetapan target. Ya, terima kasih Pak Ya. atas Kemudian masukannya. untuk ini di aplikasi juga ada yang baru, di mana untuk penetapan target itu ada format isian, format Excel 1, 2, 3, dan 4. Itu format Excel 1 itu untuk jumlah warga negara yang menjadi apa namanya yang berhak menerima, untuk itu target awal. Kemudian untuk di Excel 2 itu perubahan. Jadi untuk perubahan target di tahun 2026 ini Bapak Ibu harus mengisi format Excel 2 dan Excel 4. Nanti akan diupload ke aplikasi bersamaan dengan upload SK perubahan target tahun 2026. Jadi untuk Excel perubahan target ini itu yang menjadi target capaian di aplikasi. Jadi untuk target yang ditetapkan di aplikasi itu tidak bisa dirubah-rubah sebagaimana pola sebelumnya. Untuk kedepannya target itu ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan isian Excel-nya. Jadi yang perlu dilaporkan per TW-nya itu adalah realisasinya. Sementara targetnya tidak bisa kita otak-atik lagi karena sudah dikunci oleh sistem oleh tim Ditjen Bangda. Itu. Kemudian untuk perubahan target ini beriringan dengan target 2027. 2027 mungkin sudah selesai, dan nanti di 2000 untuk perubahan 2026-nya akan menyusul. Jadi mengenai kendala-kendala yang dihadapi tadi seperti pendidikan, kesehatan segala macam, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung secara langsung dalam pemenuhan SPM ini mohon jadi perhatian. Karena di pemeriksaan nanti baik di inspektorat, baik BPK, bahkan di tingkat pemeriksaan lainnya itu akan dipertanyakan. Kenapa perencanaan itu tidak selaras dengan pelaksanaannya? Jadi dimulai dari perencanaan ini harus betul-betul kita cermati apakah program atau kegiatan yang kita pilih di ESPD itu tuh sudah mendukung untuk pemenuhan SPM, indikator SPM. Jadi mohon kita terus melakukan apa namanya cross check antara aturan satu dengan aturan yang lain, seperti di kependidikan tadi ada SE Kemendikdasmen, susu kegiatannya dengan SPD segala macam. Nanti kita minta juga dari Pak Pedro, nanti kebetulan dari Bapeda Provinsi belum bergabung, itu mengenai penetapan target. Selanjutnya, dalam penyusunan rencana aksi. Minggu yang lalu kami juga sudah koordinasi dengan Pak Pebi di bagian tata pemerintahan. Draft awal memang sudah disusun, tapi belum maksimal. Ini kami berharap dari tim penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar ini betul-betul harus menjadi perhatian. Karena kami sudah diperingatkan juga oleh Dirjen Bina Bangda untuk kabupaten kota yang belum menerapkan, yang belum menyusun rencana aksi penerapan SPM ini agar didorong untuk dilakukan pendampingan atau segala macamnya di dalam penyusunan. Jadi silakan berkoordinasi dengan Pak Pebi, Bapak Ibu dari Bapeda bekerja sama dengan Bapak Ibu Bapeda dengan OPD Pengampu. Draft contohnya sudah kami sudah menetapkan rencana aksi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 2029. Silakan mengikuti sistematikanya seperti itu. Kalau sudah mengikuti sistematika seperti itu, insya Allah proses ke depannya akan lebih mudah dan tidak
mengalami kendala-kendala yang begitu banyak. Kalaupun ada perbaikan, paling tidak signifikan. Seperti proses pembentukan produk hukum daerah itu tuh melalui proses yang panjang. Ada pengharmonisasian oleh Kanwil Hukum, kemudian fasilitasi oleh Biro Hukum, baru bisa ditetapkan menjadi suatu peraturan. Suatu peraturan untuk dilaksanakan. Jadi kami sangat berharap sekali Bapak Ibu tim penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar agar ini menjadi perhatian. Kalau dan kami meminta kalau bisa di TW3 untuk rencana aksi Kabupaten Tanah Datar itu sudah bisa diupload ke sistem. Kira-kira bisa Bapak Ibu dari tim SPM Tanah Datar? Silakan tanggapannya Bapak Ibu mengenai rencana aksi. Halo Bapak Ibu, Pak Baik, Febi. Ya, baik, Pak Tom, sedikit menanggapi tentang penyusunan rencana aksi. Sebelumnya kami telah membuat draft rencana aksi. Terkait draft ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan tim provinsi, masih terdapat beberapa kekurangan. Eh, Kedepannya kami akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menyempurnakan rencana aksi tersebut. Yang menjadi kendala bagi kami dalam penyusunan rencana aksi ini tidak adanya sistematika penulisan, Pak Tom. Mungkin itu yang menjadi kendala bagi kami selama ini. Untuk kedepannya kami akan coba maksimalkan dan mengacu kepada eh, kabupaten kota atau provinsi yang telah menyusun rencana aksi tersebut. Demikian, Pak Tom. jadi terima kasih Pak Febi. Memang secara aturan di dalam Permendagri 59 itu tidak ditentukan sistematika penyusunan rencana aksi SPM. Namun dari Juknis yang disampaikan melalui forum-forum BIMTEK segala macam itu ada. Kami sudah menyampaikan juga dulu ke kabupaten kota dan itu apakah di buku SPM juga sudah ada sistematikanya demikian. Namun untuk itu kami juga sudah menyampaikan draft apa namanya rencana aksi yang sudah kami susun dan kami tetapkan bisa itu menjadi panduan sistematikanya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu OPD pengampu SPM agar kooperatif dalam membantu tim untuk menyusun percepatan rencana aksi ini. Karena rencana aksi ini merupakan bagian salah satu indikator penilaian SPM Award yang itu nilainya 5%. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi dari rilis kemarin di evaluasi TW1 oleh Dirjen Bangda, kita daerah kabupaten kota di Sumatera Barat itu masih terdapat 16 kabupaten kota yang belum menetapkan rencana aksi yang diupload ke sistem. Dalam perjalanannya memang sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah selesai berproses baik di tingkat harmonisasi, fasilitasi, menunggu penetapan dan pengundangannya. Artinya di TW2 ini sudah ada lagi beberapa kabupaten kota yang akan menyampaikan rencana aksinya. Jadi harapannya Kabupaten Tanah Datar mungkin di TW3 sudah dapat menetapkan rencana aksi. Untuk sementara itu dulu ada yang mesti didiskusikan atau yang ditangkapi, silakan Bapak Ibu dari tim penerapan SPM Kabupaten. Halo, Bapak Ibu dari Bapeda, Bapak dari Bapeda masih bergabung bersama kami? Sudah cukup, Pak. Kira-kira gimana nih Pak tanggapannya tentang rencana penyusunan rencana aksi Pak? Ini menjadi catatan ini juga di Bapeda ini Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin untuk penyusunan rencana aksi ini, Pak, akan kami koordinasikan sama dengan PEM dan OPOPD terkait, Pak. Oke. Silakan ini Pak ya dioptimalkan koordinasinya Pak karena ini nanti jangan sampai turun lagi surat dari Ditjen Bangda atau dari Mendagri mengenai penyusunan rencana aksi.
Karena di beberapa di TW yang lalu itu mengenai penetapan target sudah disurati semacam surat peringatan. Kedepannya bagi daerah yang belum menetapkan akan juga diberi peringatan seperti itu. Jadi harapannya jangan sampai Kabupaten Tanah Datar mendapat surat peringatan yang seperti itu. Kira-kira itu. Kira-kira ada yang lain mengenai untuk perubahan target tahun 2026 yang mesti didiskusikan baik secara teknis, baik penganggaran segala macam. Apakah penganggarannya sudah tepat atau apa namanya pengalokasian kegiatannya sudah tepat? Silakan, silakan Bapak Ibu dari OPD Pengampu. Ada yang mau dipertanyakan mengenai rencana untuk perubahan target 2026? Atau saya tunjuk dari pendidikan masih bergabung? Masih, Pak. Untuk Ah, perubahan target 2026 ada untuk kendala atau bagaimana? untuk perubahan target SPM pendidikan tahun 2026 kami sesuaikan kembali dengan SE Mendikdasmen bulan Januari tahun 2026, Pak. Oke, baik. Karena panduannya dari Dasmen ada Ibu ya, dalam Ya, sudah edaran ya. ditentukan, Pak, ya. Terima kasih Ibu, tetap berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, kendala-kendala yang dihadapi, kemudian apa-apa yang mesti strategi untuk pencapaian 100% dan Ya, baik, priorisasi Pak. anggaran lebih maksimal lagi. Oke, untuk Ya, Dinas baik, Pak. Kesehatan, halo, Ibu dari Dinas Kesehatan masih bergabung? Kita lanjut ke PU untuk perubahan 2026. Apakah target awal yang ditetapkan sudah sesuai dan apakah mungkin dicapai 100% di akhir tahun 2026? Dinas PUPR Tanah Datar, Ya Pak. gimana dengan target yang sudah ditetapkan? Apakah dapat terrealisasi 100% atau bagaimana? Atau perlu dilakukan perubahan? Untuk target awal mungkin karena itu dari penetapan targetnya dari di 2000 akhir 2025 ya Pak. Hmm, Kalau agar bisa tercapai 100% kami akan melakukan perubahan di baik. penetapan perubahan gitu Pak. Jadi kalau nggak dilakukan perubahan nanti bisa jadi capainya nggak jadi 100 gitu Pak. Kami Nah, akan itu melakukan itu perubahan itu penyesuaian target. kesempatannya. Mm-mm. Jadi gini Bu, itu yang dimaknai dengan perubahan target. Karena Ya. kita menghitung di awal N-1 itu menjadi dasar untuk penetapan tahun berikutnya. Jadi ketika Ya. kita melaksanakan, setelah kita evaluasi ini tidak akan tercapai atau ini Mm-mm. kurang, mesti ditambah semacam itu. Jadi tetap lakukan evaluasi terhadap target yang sudah ditetapkan. Kira-kira ini apakah dapat terrealisasi 100% atau bagaimana? Jadi tetap berkoordinasi juga dengan provinsi mengenai kendala-kendala teknis atau apanya nanti kalau tidak bisa kami tanggapi atau kita selesaikan di sini nanti kita akan sampaikan ke Ditjen Bina Bangda. Bu Weni Oke. dari BMCKTR ada tanggapan terhadap target awal tahun 2026 bidang PU? Halo Bu Weni, kita lanjut ke Perkim. Ya Pak, Halo Pak, ya Pak. gimana Pak Perkim Pak? Target Ah, awal awal apakah sudah sesuai atau dapat terrealisasi 100% sampai akhir tahun atau ah, perlu dilakukan perubahan? ya seperti yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Perkintan juga tadi Pak di provinsi itu, Hmm, kan memang hmm, perlu juga kita koordinasi Pak. Dan menurut ya, kami ada kegiatan yang mungkin tidak bisa terlaksana, jadi kemungkinan hmm. akan dilakukan perubahan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak dari Dinas Perkim. Bu Sri, Ya. Bu Sri masih Oh, ada mungkin tanggapannya? mungkin kita Hmm, menyampaikan saja Pak, nanti kita sepakati di provinsi berapa nanti perubahan target dari Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah 2 Juni kami undang untuk datang ke provinsi Pak. siap, Ya, mantap. makasih Seluruh Bu. kabupaten kota ya Bu ini ya? Iya, Perkim ya? seluruh kabupaten Urusan kota. Perumahan. Oke, siap, mantap. Kemudian lanjut Trantip, Satpol PP, dan Satpol PP Damkar dan BPBD.
Kira-kira ada yang ini, bagaimana target awalnya? Apakah dapat direalisasikan 100% atau dilakukan perubahan? Silakan, siapa dulu? BPBD. Silakan, Pak. Baik, Pak. Ya. Dari BPBD, Pak, mungkin akan kami lakukan penyesuaian lagi, Pak, perubahan. Karena dari evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan, memang ada target-target yang tidak mungkin tercapai gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak dari BPBD. Selanjutnya dari Satpol PP. Ya Pak, untuk dari Satpol Ya, Bu. PP Pak, perlu Ya. adanya penyesuaian Pak dan perubahan mengingat kejadian-kejadian yang sudah terjadi perlu adanya perubahan penetapan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk sosial, Baik, gimana Pak. Pak? Mungkin kami nanti akan berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk adanya penyesuaian nanti, Pak. Karena kalau dilihat dari target yang ditetapkan tahun lalu itu untuk pelaksanaan SPM tahun ini mungkin ada perubahan nanti, Pak. Jadi nanti kami koordinasi dengan bidang-bidang dan juga dengan provinsi mungkin, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari OPD Pengampu SPM Kabupaten Tanah Datar. Artinya bagi yang melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan, usulannya tetap disampaikan ke Sekretariat SPM, bagian tata pemerintahan. Karena nanti akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kalau belum pembahasan renja perubahannya belum dilakukan, ini agar disampaikan ke Bapedanya dengan alasan perubahannya dengan narasi yang jelas. Nanti sehingga nanti di akhir bisa kita pertanggungjawabkan bersama di pemeriksaan baik di Inspektorat maupun BPK. Untuk itu kita minta dulu dari Pak Pedro untuk perubahan 2026 dan 2027. Silakan Pak Pedro dari Penganggaran. Untuk 2006 paling catatan kami itu Pak, pertama alokasi rincian belanja tadi, kalau misalnya masih banyak yang dialokasikan ke belanja penunjang seperti di SPM bidang kesehatan dan pendidikan tadi, untuk perubahan nanti harap dilakukan efisiensi dan dialihkan ke kegiatan lain yang juga menunjang SPM. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan realisasi anggaran. Pertama, bagi SKPD pengampu SPM yang tahun kemarin rendah, kalau misalnya memang tadi ada beberapa SKPD yang akan merubah targetnya karena targetnya mungkin tidak akan tercapai, ya apabila itu linear dengan anggarannya, misalnya targetnya dikurangi dan anggarannya juga dirasa tidak akan habis sampai akhir tahun, seperti kerjaan-kerjaan di Perkim misalnya untuk yang rehab rumah layak huni itu, misalnya tidak akan keburu untuk menyelesaikan di akhir tahun, harap nanti di drop anggarannya dan dialokasikan ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan. Mungkin itu dari kami Pak, dari sisi anggaran. Terima kasih Pak Pedro atas gambarannya untuk perubahan ataupun untuk penganggaran tahun 2027. Di sini kami juga dari tim provinsi, SPM provinsi juga sudah bergabung, Pak Wandi dari Disdukcapil. Kita minta tanggapannya apa nih kira-kira peran Dukcapil di dalam SPM. Ini mohon juga beri penjelasan nih Pak Wandi terhadap teman-teman di kabupaten kota. Ini selama ini mungkin belum apa untuk pelengkap SK-nya atau gimana ini. Mohon ini Pak Wandi, kira-kira peran Dukcapil itu di SPM itu apa sih? Seperti apa gitu? Silakan Pak Wandi. Baik, terima kasih Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi Darmawan dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kami Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, meskipun kami
Dukcapil dan jajarannya, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bukan instansi pelayanan dasar. Namun hasil dari Dukcapil merupakan dasar dari semua pelayanan. Produk-produk Dukcapil menjadi dasar untuk melakukan pelayanan publik apapun urusan masyarakatnya menggunakan produk dari Dinas Dukcapil. Dalam hal ini Dukcapil selaku support system dalam penyediaan data kependudukan, kami beserta jajaran siap membantu instansi pelayanan dasar yang membutuhkan data-data, apapun data yang dibutuhkan, baik secara data agregat maupun data pribadi, itu kami siap membantu. Khusus untuk pemanfaatan data pribadi, seluruh OPD lingkup kabupaten kota dan provinsi itu dapat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nanti semua OPD yang telah bekerja sama dengan Dukcapil dapat mengakses data Dukcapil demi kevalidan dan up to date-nya data penduduk yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana berdasarkan Permendagri 57 tahun 2023 tentang pemberian hak akses data kependudukan, diharapkan semua instansi yang melaksanakan pelayanan publik dapat bekerja sama dengan Dukcapil untuk membantu mengefektifkan pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Kami rasa demikian Pak Tom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu membutuhkan data BNBA melalui Disdukcapil, silakan berkoordinasi dengan Disdukcapil yang sudah merupakan bagian dari tim penerapan SPM. Jadi bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan data Dukcapil untuk pendataan, karena pada prinsipnya penerapan SPM itu dimulai dari 4 tahapan itu, mulai dari pendataan, penghitungan, perencanaan, dan sampai pelaksanaan. Jadi untuk penetapan tahapan ini disusun sama dengan penetapan target N-1. Jadi ketika dibuka pelaporan TW1, Bapak Ibu dari tim pengampu harus mengupload tahapan. Jadi tahapan pendataan itu dari mana? Silakan dari berbagai sumber. Dari data Dukcapil boleh, segala macamnya boleh. Jadi agar berkoordinasi, melibatkan terus koordinasi dengan Dukcapilnya tentang pemanfaatan data. Begitu ya Pak Wandi ya. Kemudian ya seperti yang disampaikan Pak Wandi, Dukcapil bukan urusan pelayanan dasar, tapi dasar semua layanan. Kira-kira begitu. Selanjutnya masih ada yang ini yang belum tersampaikan, kira-kira dari Dukcapil sudah, dari keuangan sudah, Bapeda. Kita kembalikan ke Kabak Pem Kabupaten Tanah Datar untuk sesi ini. Kira-kira apa lagi yang mesti atau ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan, atau kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan diskusi-diskusi secara ini, boleh. Kami tetap bersedia dari tim provinsi, tetap bersedia membuka untuk ruang koordinasi. Dan salah satu inovasi kami dari tim penerapan provinsi itu adalah hal yang seperti ini, Rundiang SPM, ruang daring konsultasi standar pelayanan minimal kabupaten kota dan provinsi. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau bikin masih belum puas, masih bisa dilanjut sepanjang mendiskusikan atau memberitahu kami terkait dengan seputar SPM. Pak Kabak PM masih bergabung? Izin Pak, Pak Kabak mungkin ada tugas lain Pak. Oke. Baik, Izin Pak, sedikit Pak. tanggapan Pak terkait apa yang disampaikan dari Bapak dari Capil terkait pemanfaatan data kependudukan dalam pengumpulan data. Apa yang ingin saya tanyakan, apakah masing-masing OPD tersebut harus memiliki kerjasama dulu antara OPD dengan Capil untuk mengakses data, atau cukup dengan SK tim penerapan SPM saja? Mungkin itu yang
yang saya tanyakan. Selanjutnya, yang kedua, Pak, terkait BNBA, pengalaman saat penyusunan LPPD kemarin terkait pemanfaatan data Capil BNBA, Dinas Capil eh, tidak mau mengeluarkan, maksudnya gini, Dinas Capil berpedoman kepada surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang hal pemanfaatan data kependudukan, di mana pada poin 3-nya disebutkan bahwa permintaan data kependudukan BNBA tidak dapat diberikan. Selanjutnya untuk memanfaatkan data harus menggunakan ID dan paspor. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon tanggapannya, Pak. Oke, silakan Pak Wandi. Terhadap tanggapan dari bagian Pem Tanah Datar itu OPD mengalami apa langkah-langkah atau apa strateginya nih dari Dukcapil? Baik, Pak Tom, terima kasih Bapak dari bagian pemerintahan Tanah Datar. Dinas Dukcapil atau dalam hal ini dari Pusat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya memiliki satu dasar hukum yang sama, yakni Permendagri 102 tahun 2019 yang telah diubah terakhir dengan Permendagri 17 tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk akses data kependudukan setiap OPD wajib melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil. Kemudian untuk data BNBA, jika memang sangat dibutuhkan data BNBA penduduk tersebut, pemerintah dapat meminta BNBA tersebut kepada Dirjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kota disertai alasan kebutuhannya. Jadi bisa saja misalnya pemerintah Tanah Datar butuh data BNBA penduduk ini untuk proses apa gitu kan, lalu mengirimkan surat kepada Dinas Dukcapil, maka Dinas Dukcapil akan meneruskannya kepada Dijen Dukcapil di pusat. Jadi saat ini data kependudukan tidak lagi ada di kabupaten kota maupun provinsi, melainkan satu terpusat di server kependudukan yang berada di pusat, di bawah naungan Dijen Dukcapil. Jadi jika Bapak Ibu memang sangat butuh data BNBA, silahkan bersurat. Nah, nanti akan diteruskan. Nanti keputusannya ya atau tidak diserahkannya itu tergantung Dijen atau Menteri Dalam Negeri langsung. Demikian Bapak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin itu sebagai pedoman atau acuan bagi kami dalam pelaksanaan SPM di Kabupaten Tanah Datar, Pak. Sedikit Pak Wandi, dengan proses birokrasi yang begitu panjang, apakah dimungkinkan untuk ada strategi lain yang sehingga sewaktu-waktu OPD pengampu misalkan dapat mengakses data yang dibutuhkan atau bagaimana? Mohon ini tanggapannya atau arahnya Pak Wandi. Mengenai data tadi Pak Tom, biasanya itu kalau sangat butuh cepat itu biasanya setiap nagari itu kan memiliki basis data pendudukan sendiri. Ini terpisah dari data Dukcapil. Namun berdasarkan data kependudukan yang dimiliki penduduk, contohnya kan ada itu nagari yang menginventarisir KK penduduk. Malahan ada nagari yang pernah membuat sendiri penduduk. Jadi mungkin berdasarkan dari sana bisa sebagai data dasar untuk yang digunakan untuk dalam pelayanan dalam SPM ini. Namun seperti saya bilang tadi, data tersebut tidak bisa dijamin up to date dan kevalidannya. Jadi jika butuh diverifikasi, maka bisa minta Dukcapil untuk memverifikasinya.
data tersebut diberikan ke Dukcapil, lalu pihak Dijen Dukcapil nanti akan menyandingkannya semua data tersebut. Namun kalau bisa ada database-nya, sudah punya aplikasinya, dengan metode web service pemanfaatan data ini tanpa perlu ke pusat. Namun syarat utamanya seperti yang tadi saya bilang adalah perjanjian kerjasama dengan Dukcapil. Nanti masing-masing OPD dapat mengakses data atau menyandingkan data yang dimilikinya, database yang dimilikinya dengan data Dukcapil. Demikian Pak Tom. Oke. Yang saya tangkap tadi mengenai PKS ya Pak Wandinya. PKS yang akan dilakukan itu tuh dengan OPD pengampu, dengan OPD pengampu dengan Dukcapil Kabupaten Kota, atau bagaimana dengan pusat? Jadi itu bertingkat Pak Tom. PKS-nya itu untuk level kabupaten kota, OPD kabupaten kota bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Kita OPD provinsi, Pemprov bekerjasamanya dengan Dukcapil provinsi. Untuk selain itu, saya sampaikan, contohnya ada lembaga non pemerintah yang ingin bekerja sama dengan Dukcapil, itu langsung ke pusat, ke Dijen Dukcapil pusat langsung Pak Tom. Oke, terima kasih Pak Wandi atas penjelasannya mengenai data Dukcapil. Mungkin kita akan lakukan ini di tingkat provinsi Pak Wandi, dan itu akan kita sampaikan juga bagaimana langkah-langkahnya di kabupaten kota. Kita mulai dulu dari provinsi yang sebelum ini mungkin ada OPD yang membutuhkan akses langsung dan belum ada PKS, kita fasilitasi nanti ke depannya sehingga nanti pemanfaatan data Dukcapil itu dapat bermanfaat dalam pendataan SPM. Kemudian Bapak Ibu, di samping data Dukcapil, kemarin juga kami diskusi dengan Pak Febi mengenai peran kader Posyandu di dalam SPM. Sesuai dengan Permendagri 13/2024, itu Posyandu itu tidak bicara hanya mengenai kesehatan ibu dan anak, tapi sudah seluruh urusan pengampu SPM. Jadi bagaimana teknisnya nanti, kami nanti akan coba koordinasi dengan DPM provinsi dulu. Nanti mungkin ke Bapak Ibu di kabupaten kota mungkin sudah ada juga koordinasi dengan kabupaten kota, tapi mekanisme segala macamnya belum padu gitu kan. Dan kami juga akan berkoordinasi dengan Dijen Bangda. Apa ini peran SPM? Apa yang mesti kita backup di Posyandu dari tim SPM? Kira-kira seperti itu. Begitu Pak Febi. Kira-kira masih ada yang lain yang mesti didiskusikan Pak Febi? Untuk bagian PEM sejauh ini cukup Pak. Mungkin kalau yang lebih lanjut, kalau ada dari OPD, mungkin bisa langsung ke OPD Pak. Oke, Bapak Ibu dari OPD pengampu atau dari tim SPM lainnya, ada yang perlu dikonsultasikan atau dikoordinasikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sudah 2 jam lebih kita bersama bergabung di dalam Zoom rapat asistensi penerapan SPM ini. Cukup ya Bapak Ibu ya, karena sudah mau Jumatan juga nih. Cukup betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, tim penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat dan tim penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar atas meluangkan waktunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat, baik di Kabupaten Tanah Datar maupun di masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam berucap atau berperilaku. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.